Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh-solehah. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian semua masih tetap semangat belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban. Hak apa ya yang dimaksud hak? Ya benar, hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya didapatkan oleh setiap manusia. Lalu, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Benar, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Pada kata kewajiban di sini atau pengertian dari kewajiban, ada kata penuh rasa tanggung jawab. Lalu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Benar, tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab di sini juga bisa berarti sebagai kewajiban untuk menanggung sesuatu, atau dengan kata lain merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Apa contoh-contohnya hak dan kewajiban? Haknya, contoh-contoh hak ada menggunakan listrik untuk menghidupkan atau menggerakkan alat rumah tangga, menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk menghidupkan lampu, mendapatkan penerangan jalan umum yang dibiayai oleh negara. Kewajibannya yang paling utama tentunya membayar bulanan listriknya. Lalu melakukan penghematan dalam penggunaan listrik, menjaga dan merawat alat-alat listrik rumah tangga, lalu menjaga kelestarian listrik sebagai salah satu sumber energi. Nah, tentunya hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan seimbang, di mana kewajibannya perlu kita jalankan terlebih dahulu agar hak-hak kita peroleh. Jadi, bila kita tidak melaksanakan kewajiban, tentunya kita tidak akan memperoleh hak. Itulah dia faktor penyebab yang mempengaruhi hak-hak kita. Jadi, apabila ada pertanyaan apa yang sebutkan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi hak, maka berarti kalian bisa memberikan contoh dari tidak terlaksananya kewajiban. Karena kata kunci atau faktor kunci hak kita peroleh itu adalah bila kita melaksanakan kewajiban. Di sini sebagai contoh yang paling sederhana, kita bisa menggunakan listrik, itu hak kita. Namun karena kita lalai dalam membayar bulanan listriknya, akhirnya pihak listrik mencabut listriknya, memutus listriknya, sehingga kita tidak bisa menggunakan listrik. Berarti kita tidak bisa memperoleh hak kita karena kitanya lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi kewajiban dulu kita laksanakan agar hak kita bisa kita peroleh. Contoh lain, di rumah. Hak-hak yang didapatkan di rumah, contohnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan pakaian, makanan, dan tempat yang layak. Kewajiban kita yang paling utama di sini adalah menghormati, berbakti kepada orang tua kita. Ya, jadi ketika orang tua kita
ingin kita disayang sama orang tua kita, kita harus berbakti sama orang tua kita, gitu ya. Jangan membantah, jangan menyakiti, jangan berani mukul. Ya, semoga nggak ada ya di anak-anak kelas 6 yang soleh-soleha ini, gitu ya. Jadi kita laksanakan dulu kewajiban kita. Kewajiban lain selain berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, kita juga sayang sama orang tua kita. Kita membantu orang tua, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal, dan juga kewajiban kita adalah menyayangi saudara-saudara kita. Tadi faktor penyebab hak kita tidak peroleh di rumah misalnya. Karena kita tidak melaksanakan kewajiban kita tidak berbakti kepada orang tua kita, sehingga belum tentu kita bisa memperoleh kasih sayang dari orang tua kita. Itu dia contoh hak dan kewajiban. Lalu contoh lain di lingkungan sekolah. Hak-hak yang kita peroleh di lingkungan sekolah yaitu mendapatkan pendidikan dan pelajaran dari guru, mendapatkan kenyamanan dalam belajar, menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah. Kewajiban kita tentunya yang paling utama yaitu menghormati guru-guru kita. Ya. Jadi ketika ada guru, kita hormati. Bentuk penghormatan kita adalah misalnya ketika bertemu menyapa. Lalu ketika guru menjelaskan atau sedang berbicara, maka kita mendengarkan dengan seksama, kita mendengarkan dengan penuh perhatian kepada guru kita. Itu berarti kita termasuk menghormati guru kita, sehingga ilmunya tentunya akan kita peroleh. Lalu menjaga kebersihan, kewajiban lainnya. Menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas sekolah. Tentunya ketika kalian ingin memperoleh hak, kalian harus melaksanakan kewajiban dulu. Guru menentukan aturan-aturan yang ada di kelas. Nah, kalian harus melaksanakan aturan-aturan tersebut dulu agar memperoleh hak-hak kalian. Contoh yang paling sederhana, kalian ingin mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Nah, kewajiban kalian ketika guru sedang menerangkan, ketika pelajaran sudah dimulai, maka tidak ada lagi yang namanya berbicara, bermain, karena sudah belajar. Nah, ketika kalian melaksanakan kewajiban itu, kalian menghormati guru dengan mendengarkan seksama penjelasannya, tidak bermain, tidak bercanda, maka tentunya hak kalian akan terperoleh, yaitu mendapatkan kenyamanan dalam belajar, ilmu-ilmunya yang dari gurunya tentunya akan bisa kalian pahami dan kalian mudah serap, karena kalian melaksanakan kewajiban kalian. Nah, jadi faktor penyebab hak kalian tidak bisa diperoleh salah satunya adalah kalian tidak melaksanakan kewajiban. Kalian tidak mendengarkan penjelasan, kalian tidak belajar dengan baik, maka nilai-nilai kalian yang akan menjadi turun. Ya, itu hak dan kewajiban di sekolah. Contoh lain hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, hak-haknya yaitu mendapatkan bantuan atau pertolongan dari tetangga, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup, menggunakan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Kewajibannya yaitu tentunya saling menghormati, menghargai tetangga-tetangga kita, lalu membantu tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan masyarakat, menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Nah, dari berbagai contoh hak dan kewajiban yang tadi telah disebutkan satu persatu, baik di rumah, di lingkungan sekolah, di masyarakat, tentunya ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang pertama, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Seimbang dalam artian, kewajiban kita laksanakan terlebih dahulu agar hak kita bisa kita peroleh. Ya, jadi seseorang akan mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajiban. Jadi agar seimbang kita laksanakan kewajiban, haknya pasti diperoleh, ya. Apabila kalian hanya ingin meminta hak saja tanpa melaksanakan kewajiban, itu namanya tidak seimbang.
dan tidak mungkin kalian bisa mendapatkan hak apabila tidak melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Ya, sebagai contoh aja kalau di kelas, hak orang lain dan hak kita tentu sama-sama mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Maka kita harus menghormati dan menghargai hak orang lain juga dengan cara kita sendiri berusaha untuk tidak bercanda, untuk tidak bermain di dalam kelas, untuk mendengarkan dengan seksama guru yang menerangkan di dalam kelas. Nah, tapi karena kalian tidak melaksanakan hak kalian, kewajiban kalian, yaitu tidak bermain, tidak bercanda di dalam kelas ketika belajar, tentunya itu namanya tidak menghargai atau tidak menghormati hak orang lain. Karena apa? Kalian mengganggu orang lain yang ingin nyaman dalam belajar, yang ingin tenang dalam belajar. Lalu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menggunakan haknya ataupun kewajibannya. Jadi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya atau menggunakan haknya. Lalu apa manfaat yang akan didapat dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang? Tentunya tercipta kenyamanan dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Lalu tercipta kerukunan hidup bermasyarakat, meningkatnya mutu pendidikan dan kesehatan, keadilan dan kesejahteraan akan merata, terhindar dari ketimpangan atau kesenjangan sosial. Ya, demikianlah tadi penjabaran singkat materi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan mengerti dengan baik. Apabila kalian ingin menambah wawasan kalian, tentunya kalian harus banyak membaca-baca dari berbagai sumber bacaan terkait hak dan kewajiban. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ibu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.